So kita akan mulai ibadah pagi hari ini dengan perkenalan lebih dulu. Tagline dari GGA, kita bisa menjadi orang Kristen yang dewasa rohani kalau Anda nggak pernah ucapan syukur. Orang yang tidak pernah ucapan syukur adalah orang yang tidak bergaul dengan Tuhan. Makanya kamu nggak terima apa-apa dari Tuhan. You're not transform, kamu nggak diubahkan Tuhan. Hidup hanyalah semata-mata rutinitas, tetapi mau ada di gedung ibadah. You understand this? Okay. Tetapi kalau orang yang mengucap syukur, by grace, through faith, aku bisa berdiri hari ini. Aku bisa lewati tantangan hari ini, by grace, through faith. Aku bisa tidak gila, aku bisa tidak stres, aku bisa tidak desperate, aku tidak bisa tidak perlu mengandalkan rokok, alkohol, pornografi, free sex, bahan-bahan duniawi. Thank God aku lepas dari semua faktor dunia itu by grace through faith. Orang seperti itu akan selalu berkata, thank you Jesus. Nangkap ini? Dan ini kehendak Allah, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kehendak Allah adalah, kalau kamu mau tahu kehendak Allah di bumi apa bagi kamu? 1 Tesalonika 5 ayat 18, ucap syukur senantiasa karena itu kehendak Allah. Jelas sekali. Jadi Anda yang bingung tahu kehendak Allah buat kamu apa, buka Alkitabnya, itu buku pendoman kalian. Dan kamu akan diberi upah sama Tuhan. Sebab Anda berbalik kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Barang siapa berbalik kepada Tuhan, percaya Allah itu ada, maka dia akan dapat upah Tuhan. Nah, kenapa kita ucapan syukur di GGA? Sebab melalui 6 tahun saya melalui badai, tetapi saya datang kepada Tuhan karena Tuhan yang ngundang saya. Katakan, Tuhan selalu ngundang kita. Saya nggak nyari Tuhan. Siapa yang lupa doa? Siapa yang lupa baca Alkitab? Angkat tangan tinggi-tinggi. Oke, kalau kamu nggak angkat tangan, penipu kau. Siapa yang musuhnya jam doa udah pakai alarm kau matiin nih, kamu tidak doa? Angkat tangan tinggi-tinggi. There you are. Oke, kalau di bumi, di gedung ibadah kayak gini, kamu jangan cuci. We don't want fake people. Kita nggak mau orang palsu, kita nggak mau orang pakai topeng. Anda mungkin SS. Anda mungkin doa, tapi semaumu dewek. According to your convenience. Sesuai dengan kenyamanan kamu. Pas ada waktu. Orang yang kalau mau bertumbuh baik dan berbuah, nggak bisa hidup ngatur waktumu sendiri. Kamu mesti memberikan korban pujian. Korban penyembahan pada Tuhan dengan kamu set time to be with God. Dan tidak bisa dinegosiasi dan tidak bisa ditawar. Dan kalau engkau ngalami itu, efeknya Efesus 4:22-24 akan terjadi. Bahwa kita diberdayakan. Katakan diberdayakan. Bahasa Inggrisnya empowered. Bukan diperdaya loh. Kalau diperdaya ditipu kamu. Oke, diberdayakan tuh empowered by the Holy Spirit. Diberdayakan, diberi kekuatan oleh Roh Kudus. Sehingga kita bisa menanggalkan manusia lama yang Yesus gak ada urusan sama sekali. Hello? Manusia lama itu adalah apa yang gue mau, apa yang gue suka, apa yang gue pikir benar, dan suka-sukanya gue. Nangkep ini? Termasuk berdoa. Suka-sukanya gue mau doa kapan? Suka-sukanya gue mau baca Alkitab kapan? Jadi kalau Anda ngomong seperti ceprot, well, aku sukanya baca Alkitab sebelum tidur. Aku sukanya gini. I don't care. Tapi kalau kita menghormati pencipta kita, hidup kita diatur sama pencipta kita akan submit kepada caranya dia. You know one thing about God? Gak pernah kontrol kamu. Kita diberdayakan untuk menanggalkan manusia lama. Manusia lama yang berkata gue, aku dan diriku, mau apa loh? Nangkap ini? Dan sampai kamu 35 tahun jadi Kristen tetap ada. Karena kita pakai manusia dan tubuh dosa. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan day by day. Barang siapa mau ikut aku, kata Yesus, harus sangkal diri, pikul salib setiap hari. Lukas 9:23. Pastor Edmund John, saya suka sekali dia punya statement. The most important thing is not the deny the knowledge of denying yourself and crucify your flesh. The most important thing is the dailiness. Kesetiap hariannya itu loh yang penting. Ibu Rina berkata di WA grup core team daripada Family Cell, tolong dukung saya dalam doa supaya oikos saya bisa, yang sudah bersedia bertemu, bisa menerima Yesus. Ya, kita bisa bahasa-basi Kristen agamawi, jargon Kristen. Yes, we will pray. Saya bilang di situ, tanpa komitmen, janji jam berapa mau berdoa, pasti nggak akan didoakan. Kenapa? Ada prioritas lain lebih penting.
Plus kita belum kenal orangnya kayak apa. Belum tahu fotonya kayak apa. Gak tahu orangnya, belum pernah ketemu. Apakah Anda ada hati bagi orang itu? We don't deny ourselves. Kamu kenallah dirimu lah. Saya ngomong atas nama Indri. That's me. Makanya kita bisa lupa. Gak semua orang saya doain loh. I don't have time. Jujur ini. Nangkep ini. Kamu gak expect kalau saya punya jemaat 1000, setiap jemaat satu hafal dan kasusnya apa, saya doakan. Are you crazy? I'm not God, man. Saya masih manusia terbatas. Tetapi saya tidak bisa tawar, tidak datang kepada Tuhan. That I cannot negotiate. Itu something yang saya tidak akan kesampingkan demi menyenangkan orang-orang tertentu. Is being with God. Di situ pada waktu kita berada bersama Tuhan, manusia lama kita dimatiin. Saya nggak peduli komentarmu kalau SS Hall itu soalnya ngantuk lah, pikirannya kemana-mana. I don't give a hoot. Terima aja faktanya kamu kayak begitu. Kenapa sih rame-rame and always blaming the devil? Kalian nggak bisa nengking dagingmu loh. Yang ditengking cuma setan, itu roh. Roh itu bentuknya kayak angin. Roh bentuknya bukan solid. Jadi kalau ada orang pelepasan, lapor ke saya, sampai darah keluar, nasi keluar semua, belum pelepasan. Karena angin tidak ada hubungan dengan nasimu keluar. Buburmu keluar. Are you hearing me? Itu batal, itu pelepasan. Karena tidak ada setan mau lepasin kamu atas kehendaknya dia. Dia gak mau lepasin kamu. Dan kalau kamu hanya waktu kamu balik kepada Tuhan, bertobat. Tidak ada orang lahir baru tanpa bertobat. Jadi kalau ada orang menantang kamu udah terima Yesus belum? Ya udah bertobat, tidak ada ayatnya. Yesus hanya khotbah, bertobatlah karena kerajaanku sudah dekat. Dia nggak pernah khotbah, terimalah Yesus maka kamu akan terima kerajaan Allah. Nggak ada ayatnya, bongkar semuanya kitab Injil. Bongkar suratnya Paulus. Tidak pernah Paulus berkata, terima Yesus maka kamu akan selamat. Nggak ada ayatnya. Repent. Berbalik ke Tuhan. Kamu akan terima kerajaan Allah. Karena kerajaan itu sudah dekat. Dan kerajaan itu yang akan merubah kamu. Diberdayakan. Meninggalkan manusia lama, manusia dosamu. Dan kamu bisa dikenakan oleh Roh Kudus yang memperbarui roh dan pikiranmu. Dengan manusia baru yang ada di perutmu. Itu harus dikasih makan day to day supaya bertumbuh gede. Lama-lama dagingmu itu dikalahkan dan manusia ciptaan baru yang dominan. Baru dunia bisa lihat Kristus di kamu. Bahasa roh jangan dijual. Bahasa roh cuma buat kamu sendiri. Kamu gak ngerti, orang yang denger kamu bahasa roh gak ngerti, so better shut up. Kamu pakai di WC, kamu pakai di mobil waktu jalan macet. And stop complaining. Jelas ini? Semua karunia diberikan Tuhan for a purpose. Tidak ada yang sia-sia. Daripada ngomel macet nih lama banget. Syarab, kiraba, sakata, karyalaba. There's no time yang kamu bisa wasted. There's a lot of time yang kamu bisa ignore God. Kalau kamu ignoring God, you wasting your time. Ada amin? Dan kalau engkau memakai manusia baru di dalam Kristus. Katakan manusia baru dalam Kristus. 2 Korintus 5:17 obral. Barang siapa di dalam Kristus yang lama berlalu yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Mana? Mana yang baru sudah datang? Kita masih tersinggung, tersandung, kepahitan, ditipu, menipu, melakukan hal-hal di belakang saya yang saya nggak tahu. What is it? Diam-diam melakukan hal lain yang berbeda dengan apa yang saya mau. What is that? You don't honor one another. Kamu gak menghormati satu sama lain. Tapi kalau ciptaan baru gak kayak gitu. Anda akan empati. Anda tahu perasaan orang. Kamu tahu perasaan Tuhan. Kamu nyakitin Tuhan kapan? You know. Gak perlu penduduk Nabi. Budak. Kalau sampai Nabi mesti kasih tahu gitu. Udah kebal hatimu udah keras. Dan kalau engkau manusia baru, karaktermu seperti Yesus. Saya hanya ngomong sama Weda, kasih tahu sama papamu. Kalau kamu ke lantai 5 ada lukisan Apostle Indri. Pernah ke lantai 5?
Kita nggak ke lantai 5 lagi karena kita tutup pintu di situ. You will see a beautiful painting of me. Ayahnya Weda yang gambar. Dan karena saya ingat itu, saya bilang, papimu bisa nggak ngelukis lambang daripada kekristenan yang sejati? Bukan salib. Salib adalah lambang daripada alat hukuman mati orang jahat ala Romawi. So kita nggak menyembah pemerintahan Romawi. Apa sih lambang kerajaan surga? Katakan sama-sama, Matius 20, 28. Slide-nya dipasang tuh di screen tuh. Katakan sama-sama, 2, 3. Sama seperti anak manusia. Sama seperti apa? So waktu Yesus di bumi seperti apa? Manusia tulen? Total manusia? Yes, bisa dicobai? Kalau enggak pencobaan di padang gurun percuma dong, tipuan gitu. Udah tahu nggak bisa dicobain, ngapain dicobain setan? Right? So Yesus manusia bukan? Kita manusia apa bukan? So Yesus mengambil kesamaan sama kita apa tidak? So jangan bilang apa yang kau sakit hati, lo nggak tahan. Nonsense, Yesus sudah tahan semua dan sudah lewati. Bahkan lebih dari apa yang kamu mampu lewati. Dan kamu tidak akan dibawa ke situ. Kamu tidak akan dibawa ke neraka, ke dunia orang mati loh. Jangan bandingin penderitaan Yesus dengan kamu. Nothing penderitaanmu. Lanjut. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk. Kamu jangan datang kemari kayak bintang film. Kayak nyonya besar. Kayak tuan besar. Melainkan untuk melayani. Dan untuk. If you love somebody. Kamu berikan nyawamu. You are the bestie. Kamu sahabatnya tuh. Kamu memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan banyak orang. Anda mau tahu kenapa Yesus datang? Ini udah jelasin. So apa lambang daripada kerajaan sorga? Kaki yang dicuci. Anda jangan mandorin orang, jangan kontrol orang sekalipun pelayanan loh. Mesti begini. Hati-hati loh. You come to serve. Kalau mau tahu tagline-nya GGA, this is tagline GGA. Dan semua itu diajarin oleh buku ini. Kalau kamu pikir ini buku SS, baru 1/2. This book transform you. Tanggalkan manusia lama dan kenakan manusia baru. Know yourself before you know God. Kenali dirimu sebelum kau kenalan sama Tuhan. Jelas ini? Saya nggak mau Kristen pura-pura sudah SS, pura-pura sudah day by day. I don't like it. Anda nggak usah ngomong. Kehadirat Kristus dan perubahan Kristus di dalam hatimu akan keluar kok. Buah itu nggak usah kasih tahu sama batangnya kalau dia mau berbuah. Betul apa tidak? Right? Keluar aja bunganya, betul? Dan dari bunga berubah jadi buah, betul? And that's what happened di GGA. Jadi kalau orang tanya di GGA, pentingan mana? Kersel atau EHS? No choice. Kamu gak akan kuat datang di Kersel menghadapi orang-orang dengan latar belakang macam-macam kalau kamu tidak EHS. If you're emotionally not healthy, how can you help orang-orang yang datang ke GGA dengan emosi yang tidak sehat? Orang buta gak bisa nonton orang buta, dua-duanya masuk lubang toh. You understand this? So core team, kalau engkau betul-betul menghormati panggilan Tuhan dan mau pegang posisi itu, jangan pegang posisi itu. Posisi itu menyertai kamu. Kalau buahnya menyertai kamu. So kita akan nonton video klip yang saya bikin tadi malam bersama Doni. Saya minta Doni bisa cepet gak kamu kelarin. And let's see a movie. Bagaimana perbedaan kehidupan Kristen mingguan dan Kristen yang sehari-hari.
Stop, break di situ ya Doni. Break di terakhir please. Bisa nggak? Kalau nggak keluarin aja ayatnya. Ganti-ganti, Gason, ya thank you. Katakan sama-sama. Pada zaman itu tidak ada raja. Aneh ya, ada bangsa nggak ada pemimpin. Gila nggak tuh? GGA bisa nggak ada pemimpin juga loh. Ada orang ya, tapi nggak dianggap. Dan efeknya apa? Baca berikutnya, 2-3. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Setiap orang, they do whatever their eyes see, their perspective believe. Gue jalanin apa yang kau mau jalanin. 6 tahun GGA, pemimpinnya dilumpuhkan, bahkan disingkirkan pelan-pelan. Makanya kalau bukan karena kasih karunia Tuhan dan belas kasihan Tuhan, gak mungkin saya berdiri pagi hari ini sini. Semuanya sampai hari ini. Anda mau tahu efeknya kalian terhadap perlakuan saya 6 tahun? You do what you think is right. Everybody is doing what they think right. And everybody is giving the best. What they said katanya. Dampaknya 6 tahun itu tidak kecil. Berat sekali. Di dalam pola pikir kalian, attitude kalian. Karena itu semua merubah how you think. Bagaimana kau berpikir. Dan saya belajar ini karakter dari buku Hakim-Hakim. Ternyata hakim-hakim isinya 300 tahun. Orang-orang Israel yang menolak Allah jadi raja. Zaman Yosua, zaman Musa Allah jadi raja. Allah ngomong langsung. Yosua bertanya kapan kita masuk ke tanah perjanjian, Allah kasih tahu langsung. Kepada suku Yehuda dia kasih tahu langsung. Begitu Yosua mati, mereka melakukan semua apa yang mereka mau. When the leader die, people semuanya berdiri melakukan yang pendapatku yang benar begini. So pagi hari ini berupa buku kitab Hakim-Hakim dibikin antara masa Allah berkuasa melalui Yosua dan masa di mana kekaisaran atau emporium pertama, empire pertama manusia namanya Raja Saul berdiri. Di tengah-tengah itu Israel gak punya raja. Makanya mereka minta raja. Itu pernyataan yang ngeri loh nih. Dan itu ditulis di Alkitabmu. Jadi kalau Anda berpikir kamu gak kayak begini, bohong. Saya renungkan ini kemarin di Bali. Jadi kalau saya gak ketemu siapa-siapa dan tim saya pun saya gak ketemuin selama saya pagi hari atau malam hari Jumat. Kadang-kadang jam 4 malam saya tidur jam 2 pagi loh. Because I have to prepare for Sunday. I have to prepare what's wrong with me. I have to prepare. Karena kalau bisa Tuhan jadi solusi bagi saya, bisa solusi bagi siapapun juga. Because God is the solution. Dan saya senang sekali ikut Tuhan karena otak saya gak usah pinter. Tapi hati saya mesti menyembah Tuhan. Dan Alkitab kita isinya 5 buku hukum dan peraturan semua. Betul apa tidak? Yes? 5 buku Taurat itu peraturan? Yes? Kamu gak boleh begini, kamu gak boleh begini, kamu mesti begini? Yes? Mau masuk aja, mau ketemu Allah aja di Gunung Sinai, mereka mesti mandi 3 hari gak? Mesti menguduskan diri 3 hari gak? Gak boleh berzina, harus cuci baju, lepaskan semua kotoran-kotoran dari Mesir. To be able to meet me, otherwise you die. Kekudusan Allah seperti itu, non-negotiable. Saya sebagai gembala mesti perkenalkan ke diri saya dan kepada kalian. Our God itu seperti apa. Kalau majority orang Kristen lebih terkesima sama karakternya, penampilan si pendeta, tapi lupa Tuhan kayak apa. Saya nggak ngikut, saya nggak mau diikutin kalian. Orang-orang yang pernah nempel sama saya akan tahu, kamu pasti sakit hati sama saya. Because I kick you out. Saya bisa kasar loh sama kamu loh. Karena saya nggak suka ditempel-tempel. Itu nggak sehat hubungan seperti itu.
Satu-satunya pribadi yang Anda mesti nempel 100%. Pagi, siang, malam. 24 jam per hari, 7 hari, 7 malam, 365 hari per tahun. Cuma Yesus. Makanya Roh Kudus berdiam di hati kita. Akibat jika engkau mencintai firman-Ku, maka Bapa mengasihi kamu. Dan kami, aku dan Bapa akan berdiam di dalam kamu. Lambangnya Bapa dan Yesus berdiam di kita. Bukan lagi Yesus dan Bapa tiga-tiganya di sini. Hanya rohnya. Karena fisiknya Yesus dan fisiknya Allah Bapa ada di surga. Yes or no? Bukankah Yesus akan kembali lagi dan akan tunjukkan kepada bangsa Yahudi bagian yang bekas ditikam mereka, lubang di tangan mereka dan tangannya Yesus? Yes or no? And orang Israel berkata, itu yang kita tusuk, dialah Mesias, right? Baca Zakaria. Video tadi berbicara keras ya. Termasuk kita yang aktif di pelayanan. Baca Alkitab, ngantuk. Ntar lah. Apalagi kalau khotbah. Boh bahaya lah gitu. Saya ngomong diri saya. Khotbahnya aja ada urapan. Berarti aku udah baca Alkitab dong. Baca Alkitab menyampaikan firman beda dengan apa yang Tuhan ngomong ke saya. Anda yang mengatur, aku mau WPDA, aku lagi mau berdoa, aku mau puasa ramenya TikTok kiri kanan, WA chat semua grup semuanya ditanya kamu ngalami apa betul. Itu udah bukti bahwa I want my own life. Gua mau rohani tapi my own way. Aku mau ketemu Tuhan my own time. Aku masih mau jalan-jalan ke mall. Gue masih teman-teman dulu dari alumni sekolah SMA aku, kampusku. Aku mau ikut sama mereka. Aku mau bisa menerima mereka dan mau diterima mereka. So kalau mereka nge-wine, gue juga nge-wine. Mereka perokok dan mereka mengajarkan tidak perlu rokok lagi. Sekarang gak usah pakai tembakau, pakai vape. Saya baru tahu kenapa hukum Allah begitu keras di kitab Ulangan, di kitab Imamat. Pada waktu engkau masuk ke tanah ke negeri yang kuberikan padamu. Dimiliki oleh 7 negara lebih besar, suku raksasa, lebih berkuasa. Kamu masuk, kamu mesti halau mereka. Kamu mesti perangi mereka. Tapi gak usah takut. Sebab dewanya, ilahnya, Tuhannya yang mereka sembah udah kukalahkan. Dan aku besertamu masuk ke tanah Kanaan, Yerusalem, Yebus, Feris, Het. Conquer the land, taklukkan semua tanah susu dan madu. Di Ignite terakhir saya khotbah. Kalau mau jadi Ignite kamu hidupnya jangan seperti 10 pengintai yang ngomongnya mulutnya negatif semua dan gosip dan pahit semuanya. Karena orang ngomong gosip lebih awet daripada orang ngomong kebenaran. 10 orang ngomong negatif. Memang bagus tanahnya. Anggurnya aja mesti dipikul. Mana ada pikul anggur. Tapi di tanah perjanjian anggur mesti dipikul. Dan Yosua dan Kaleb memikul anggur itu. Kalau pergi ke Israel itu namanya souvenir. Yang 10 berkata memang bagus tanahnya. Hanya penduduknya dong, gila. Musa lu mau bunuh gue ya? Itu raksasa, kita ini belalang. Kita lihat diri kita belalang, kita orang kecil mana bisa. Itu kita orang gede. Jadi sebetulnya yang bikin mereka gak bisa masuk tanah perjanjian, tidak bisa memiliki perjanjian Allah apa? Your own perspective. Pandanganmu sendiri. They do everything they think right. Dan 10 orang itu lempari batu ke Kaleb sama Yosua yang berkata, Kaleb berdiri berkata, tidak, kita pasti bisa memiliki tanah itu. Sebab Tuhan telah berfirman. Beda gak mulutnya? God has said. Ini orang yang hidupnya pagi siang malam makan firman nih. Makanya pikirannya, tindakannya, komentarnya 100% sejalan sama align. Pastor Nomi kalau ngajarin. Align with God. Tapi yang 10... gue mau janji itu. Gue mau jadi kaya. Tapi gak pakai jalan kayak begitu. Untuk Anda bisa menerima janji Allah. Kenapa sih gak langsung aja Tuhan? Gue kalau dikasih gitu loh. Gak usah pakai perang segala macam gitu loh.
Sebab hanya pada waktu kamu nanti janji Allah, karaktermu dibentuk. Your belief is being set. Your trust is being molded. So mereka pulang. Gak bisa. Kita gak mungkin bisa. Secara logika, kalkulator, scoreboard. Gak mungkin bisa ngalahin orang 7 negara kita cuma 1. Dan 10 orang. Berapa orang? Hitung 10 orang berapa baris nih. Hitung 10 orang berapa baris nih. Cuma 3 baris. 10 orang di 3 baris ini membuat seluruh GGA masuk neraka. Mereka mati di padang gurun. Mirisnya matinya di mana? Pas di perbatasan ujungnya tanah perjanjian. Gila gak tuh? Miris gak tuh? Hati-hati dengan siapa kamu bergaul. Hati-hati sama orang yang mulutnya manis. Hati-hati sama orang yang baik menurut pandanganmu. Karena kasih duit. Karena kasih persembahan. Anda kalau dikasih persembahan boleh tanya kok. Ini buat apa? Buat aku atau buat apa? Nothing wrong. Gak menghakimi, gak interogasi. Dan yang 2, Kaleb dan Yosua. Hanya dikatakan di Bilangan 14 ayat 24. Dan Yosua, he has a different spirit. Kalau Anda mau kenal orang, kenal spiritnya. Kenal hatinya. Makanya kalau terjadi slack, konflik segala macam, gak apa-apa. Karena hati orang akan keluar. Kalau selalu dikasih madu, selalu di sugar coated, kamu gak tahu hatinya ini apa loh. Bahkan hubungannya akan menjadi hubungan codependency. Hubungan ketergantungan loh. Which is very controlling, ini jadi ikatan jiwa tuh. That's where controlling comes, witchcraft comes. Kalau udah ada witchcraft, udah pasti ada shadow government. Catat ini, shadow government. Ada 2 pemerintahan, yang satu gak kelihatan behind the scene, tapi lebih berkuasa daripada yang kelihatan. Anda kalau mau tahu shadow government, sifatnya mengendalikan kamu, punya kehendak. Allah kita gak pernah mengendalikan kita sama sekali. Dia kasih total freedom ke kita. Do you know that? Waktu Adam berdosa bersama Hawa. Allah datang kan? Allah isi free will loh. Dan Allah hormati kemauan yang pilihannya si Adam. Yes or no? Allah gak tempeleng kan? Kenapa sih kamu makan? Udah dibilang jangan pegang-pegang tuh buah. Ada ayat seperti itu? Halo, saya ngomong sama orang atau ngomong sama sih? Gak ada. So mana Allah mengontrol? Mana Allah jahat? Kalau ada Allah gak mungkin hidup kayak gini. Ada Allah. But you live a life of what I want. I will do what I want to do. With whom I want to do it with. Nobody can stop me. Selama gak nyakitin orang, gak apa-apa dong. Pertanyaannya, right? Selama gak nyakitin orang. Kamu orang bukan? Berarti kamu bisa disakiti gak dengan pilihan kamu? Kalau kamu bisa sakit, orang lain bisa sakit. Kaleb dan Yosua memiliki jiwa yang berbeda. Boleh diganti dong, kasih Bilangan 14 ayat 24. Karena orang-orang ini jarang baca Alkitab. Sukanya dibacain kayak dongeng. Nanti kalau dibacain dongeng pas 1 jam kelamaan katanya. 45 menit pas. Mengenai ngerti apa enggak, Tuhan ngomong apa enggak peduli. Yang penting hari ini kita ke GI. Yang penting kita kumpul-kumpul sama saudara makan timsam. That's Sunday, man. Hati-hati ya. Tidak ada sejarah dari kitab hakim-hakim. Di mana satu hakim diingat seperti Raja Daud diingat. Setiap hakim menang, mati langsung, nggak pernah diingat. Langsung ganti hakim lagi.
Be careful. Bilangan 14 ayat 24 berkata, dan Kaleb memiliki jiwa yang berbeda, jiwa yang lain. Karena Allah berkata, bukan Alkitab yang ngapain nonton ke saya. I don't like, saya sharing sama kamu apa yang Allah ngomong. Tapi saya bukan guru agama, guru TK. Bahkan kita punya children church aja namanya bukan sekolah minggu. Karena gak disekolahin anakmu. Orang nyanyi-nyanyi lompat-lompat terus sekolah apaan kayak begitu. Betul gak Malcolm? Kemarin Malcolm di Bali ngomong, apa sih gak terganggu kan anak-anak teriak loh. Enggak, gue gak dengar. Jadi gak mungkin sekolahan dong ya. Kalau pakai sekolahan tiap kuartal gue kasih rapat. Di Bilangan 14 ayat 24, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya. Jiwa itu apa? Apa yang kupikir, apa yang kurasa, apa yang ku mau. Right? Jadi perasaannya Kaleb sama perasaannya orang Israel beda gak? Sama 10 pasukan penipu tuh. Beda gak? Kamu kalau kumpul sama core team, berempat kan? Yang 4 dulu aja nih. Kalau kamu mendengar di hatimu, ada salah satu yang suka ngomongin ini, terjadi di sel ini, begini, terjadi ini. Kamu minggir. It's not your problem. Kamu mesti punya jiwa yang berbeda. Kamu mesti dengar apa yang Tuhan ngomong. Bukan apa berita santer di GGA saat ini. That's the difference antara Joshua Kaleb sama 10 pengintai. Yang bikin 3 juta masuk ke neraka. Nenek moyang Israel gak masuk di surga loh. Do you know that? Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwanya. Dia punya perkiraan dan perasaan yang ada di Allah. Dan ia mengikuti. Ini lihat nih. Ini Allah yang ngomong, Musa yang tulis. Ia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Dan dimasukinya nyanya itu si Kaleb. Dan keturunannya akan jadi keberhasilan anak cucumu. Kamu mau Yoyo lebih hidupnya lebih bagus daripada kamu. Kamu mau hidupnya Yoyo lebih sehat, lebih makmur dari kalian. Well, orang tuanya mesti memilih yang berbeda dulu dari sekarang. Gak ada urusan sama pendetanya. Bersyukur kalau pendetanya pintar dan punya pengalaman sama Tuhan. Sejudul daripada pengajaran sesi hari ini, I think I can only do one. Kalau mau ikut jam 11 ya hanya bisa seperempat yang dibagikan. Kalau mau ikut Tuhan seperti di Kisah Para Rasul, khotbahnya itu 7 jaman, 5 jaman. Antara Ananias mati sampai datang istrinya bedanya 3 jam. Dan masih ibadah loh. Kamu pilih gembala yang akan populer di dunia atau pilih gembala yang kamu kembali ke Tuhan? Itu pilihan kamu. You can choose any church loh. Kamu bisa pilih gereja manapun juga. Sesuai apa yang kau mau. Dengan siapa aku akan hadir. Aku bisa berbuat apa yang kau mau. Di gereja manapun juga. Toh gak nyakitin orang. 1 Korintus 15:33 berkata, pergaulan salah akan merusak apa yang orang tuamu yang Tuhan pernah taruh di kamu. Bagaimana gak nyakitin orang? Yang disakiti nomor 1 kamu. Akibatnya orang tuamu kena sakit. Akibatnya teman-teman sahabatmu, bestimu sakit hati semua, sedih lihat kamu. Siapa bilang gak nyakitin orang? So title daripada pelajaran ini adalah waktu iman kita mati, tapi ibadah mingguan di gedung tetap jalan. When your faith mati. Kayak ada satu istri hamba Tuhan berkata, Apostle Indri saya sudah koma rohani. Berarti imannya mati lah. Paling gak jujur orang itu. Dan gak mau ada urusan sama gereja, gak mau ada urusan sama doa-doa malam, doa pagi, gak ada urusan. Gak tertarik sama Tuhan. Kapan sih imanmu mati dan kamu gak tahu?
Secara fisik masih rohani, kata orang. Tapi hubunganmu sama Tuhan mati. Kita ambil dari buku Yosua dan Hakim-Hakim dan kitab Samuel. Ini pengajaran akan mengeksplorasi kitab Hakim-Hakim. Basisnya adalah Hakim-Hakim 21 ayat 25. In those days there was no king in Israel. Anda bisa bayangkan kalau di Indonesia nggak ada presiden, kacau nggak ini negara? Everyone did what was right in his own eyes. What was right in your own eyes. Semua melakukan apa yang benar di mata kamu. So ini masa di mana setelah Allah memimpin Yosua secara pribadi 1380 tahun. Kemudian mati Yosua. Nanti kita baca ayatnya. Dan masuk hakim-hakim. Nanti kita belajar kenapa Allah pilih hakim-hakim. 310 tahun hakim-hakim. Ada 12 major hakim-hakim. Minor hakim, major hakim. Dan mereka melakukan pola hidup yang sama terus. Mereka melakukan apa yang benar di pandangan mereka. Hakim-hakim mati, rakyat Israel gak mau hakim-hakim lagi. Dia bilang kita mau punya menjadi kerajaan seperti kerajaan lain. Kalau kerajaan lain punya raja, kita punya raja. Dengan deklarasi itu mereka menolak Allah jadi raja gak? Kamu dengar gak tadi doa saya apa? Kalau saya berdoa kamu dengerin. Oh the glory of your presence. Kemuliaanmu. Allah tuh mau kemuliaannya nyata di kita. Sebab kita adalah garam dan terang. Dia gak kepingin kemuliaannya ada di gedung. Oikos kita dari China. Di sini kok gak ada lambang salib ya? Gak ada. Anda salib ini dirimu tiap hari. Supaya Anda menjadi pelayan bukan minta dilayani. Anda tahu nggak gedung ini nggak pernah ada salibnya? Baru sadar? Anda bisa pakai kalung salib, bandul salib. Kalau dulu saya khotbah lebih sadis saya ngomongnya. Bisa kayak sapi pakai kelontongan gitu loh. Mau kasih emerald, mau kasih diamond, mau kasih ruby, mau kasih berlian. Salib tidak pernah indah. Salib penderitaan yang sadis yang manusia pernah lakukan kepada seorang manusia. Yang tidak pernah berdosa. Dan hanya pemerintahan Romawi bisa lakukan itu. Kerajaan surga gak ada. Yang paling mengenaskan adalah Filipi 2 ayat 1 sampai 10. Catat aja kamu gak akan baca ayat itu. Kalau enggak kita pulang jam berapa? Yesus tidak menganggap kesetaraannya sebagai Allah. Hak yang perlu dipertahankan. Tapi dia lepaskan kealahannya. Dia mengambil bentuk manusia. Mengambil bentuk manusia menjadi dosa dan menjadi kutuk bagi dosa manusia. Dan karena ketaatannya sampai mati. Dia dibangkitkan dari mati. Dan menerima nama segala nama. Yesus Kristus. Di mana setiap lutut bertelut. Lidah mengaku. Jesus is Lord. Lord. L-O-R-D. Bukan God. Tuhan yang pakai H itu God. Tapi Lord itu Tuhan. T-U-A-N. Saya berkali-kali ngomong. Tuhan. Jesus is your Lord. Artinya dia majikanmu. Berarti dia memiliki nyawamu. Semenjak dia tebus nyawamu. Dari dosa. Semenjak kau diampuni. Makanya Kristen itu bukan label. It's a lifestyle. Kalau masih milikmu sendiri, mau-maunya aku sendiri. Kalau engkau minta aku bantu lo, gue akan lakukan begini. Kalau gak suka, ya udah. Wow. Kamu ikut iblis. Kamu gak ikut Yesus.
Kalau Yesus menjadi teladan, dia lepas jubahnya. Dia ambil kain. Dia ambil ember dan dia cuci kaki orang yang menyangkal dia 3 kali loh. Kamu belum pernah disangkal orang 3 kali ya? Publik loh, pakai sosmed loh. Mau gak cuci kaki orang itu? Cintai musuhmu. Bukan cintai orang yang cocok sama kamu. Yang ngikutin apa yang kau mau, yang dengerin apa yang kau mau, dan melakukan apa yang kau suka. This is the spirit that's going on di GGA saat ini. Everybody do what they think is right in their own eyes. Termasuk rohani lagi. Dan dirohanikan. Baru muncul Saul. Selama 310 tahun zaman hakim-hakim. Slide 6, Sony. Kita lihat ada daftar hakim-hakim Israel di situ. Nomor 1 itu kakaknya Henry punya nama tuh. Othniel. Ini disusun seperti ini karena peranan mereka. Othniel, Ehud, Shamgar, Deborah, Gideon, Tola, Jair, Jephthah, Ibsan, Elon, Abdon, dan Simson. Di dalam buku Hakim-Hakim, kamu akan melihat siklus kehidupan dosa umat Israel. Siklus. Kalau kamu orang dari keluarga non bertobat, keluarga non Kristen, terus kamu di SMA atau mungkin di kampus bertobat, lalu kamu kawin sama notabene Kristen bertobat pakai baptisan selam, tetapi hidupmu sehari-hari, tabiatmu, kebiasaanmu gak beda sama keluargamu yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Kamu hidup dalam siklus seperti ini. This is the cycle. 310 tahun, 7 kali. Karena setiap hukuman disiplin 8 tahun, 14 tahun. So Anda mesti hitung tuh berapa kali tuh. Major rebellion orang Israel. Yosua mati. Tidak ada raja, mereka bikin pemimpin sendiri. Selalu dimulai dengan ketidaktaatan. Caranya ninggalin Tuhan. Tuhan Allah Israel yang membawa nenek moyang mereka keluar dari Mesir ditinggal. Kemudian didisiplin Tuhan. Bagaimana cara Tuhan mendisiplin kamu? Apa yang kau suka di dunia akan menguasai kamu. Apa yang kau suka di bangsa-bangsa yang tidak boleh kamu kawin campur. Gak boleh menyembah patung mereka. Gak boleh ikut dewa mereka. Justru Tuhan akan pakai apa yang kau suka untuk menyiksa kamu. Sampai kapok. Kamu suka rokok, kamu suka vape, kamu suka alkohol, take it. Dan Tuhan izinkan menikmati apa yang negara lain berikan ke kamu. Yang kamu banggakan lebih hebat daripada menjadi anak Allah. Bosan gua. Mesti hidup baik, mesti mengampuni, mesti sabar, mesti beriman. Teman-teman gua tuh di sekolah santai, ngerokok, minum vodka, minum whisky. Ulang tahun dong, 17 tahun. 21 tahun, breakthrough of age. Semua pada judi. Semua pada main roulette. Semua pada ngafe. Dan Tuhan akan biarin loh. Jadi kalau kamu orang yang merasa suci, tergugah, aduh kok kamu hidupnya begitu lagi. Percuma. Tuhan akan izinkan mereka nikmati dulu. Sampai mabok loh. Karena dosa kalau belum matang, bisul kalau belum matang, belum petus sama sekali lah. Bisul masih mentah mau dipencet lebih sakit daripada kalau udah matang mau meledak. You got it? Kamu mau main sedikit gelap, sedikit terang? Gak bisa. Either gelap atau terang. You want to taste darkness? Tuhan berkata, enjoy. And get to know the God of the darkness. Silahkan kenalan.
Tuhan Allah kegelapan. Dan pada waktu mereka didisiplin, dewanya mereka, ilah dunianya mereka yang mereka percaya memberikan apa yang mereka cari dalam hidup ini, kepuasan, kehampaan yang dipuaskan secara material. Ini termasuk shopping, branded name. Tuhan kasih disiplin. Kemudian mereka distress. Karena gak tahan, musuhnya lebih kuat dari mereka. Berarti kalau di distress berarti yang mereka percaya dengan ketidaktaatan pada Allah Israel, berarti mulai menekan mereka dong. Kamu tahu nggak Adam waktu dibikin sama istrinya makan, dia nggak lihat buahnya, dia lihat cantiknya istrinya lah. Dia langsung makan tanpa mikir, langsung dua-duanya sadar, langsung bikin cawat. Pakai daun arah. Padahal di Kejadian 2:25 mereka telanjang dan tidak malu. Kenapa sekarang makan buah gitu langsung ditutup? Satu pelanggaran kepada Allah akan membuat kamu malu. Aibmu akan ketimbul. Dan itu aib gak bisa keluar kecuali melalui darah anak domba Allah. Only the blood can use that. Dan saya mau tanya, setelah pakai cawat, ada Adam dan Hawa teriak sama Tuhan. Tuhan tolong ampuni kami berdosa. Ada? Atau Allah datang ke bumi? Dan Allah cuma nanya, gimana kau Adam? Mestinya kau tinggal di hatiku, aku tinggal di hatimu. Mana kau? Bukankah Adam menjadi Adam waktu Allah menghembuskan napas hidupnya ke mulut, ke hidungnya? Come on man. Mana napas hidup gua di dalam badanmu? Kok gak ada lagi? Kok ada napas lain di dalamnya? Where are you? Orang bertanya where are you berarti dia hilang alamat loh. Kesasar tuh orang. Dan Adam berkata, begitu aku dengar langkah kakimu di taman ini, aku takut, jadi aku sembunyi. Kata takut pertama kali muncul di Alkitab Kejadian 3 ayat 10. Sebelumnya gak ada takut. Kamu bilang kamu takut sama Apostle Indri, kamu dosa. Karena Allah gak memberikan pada kamu roh ketakutan. Saya berdosa 6 tahun. Mengizinkan intimidasi menguasai saya. Makanya Tuhan tarik saya dengan kasih karunia. Dia bilang duduk diam baca ini. Gak taunya menjadi gaya hidup kita yang baru. The culture of being with God. Before you do for God. Transformasi itu gila-gilaan. Yang saya mau tanya pada kalian. Pernah gak Allah begini? Cekek lehernya Adam. Gitu. Pernah gak? Tobat kau. Pernah gak gitu? Dasar orang gak setia sama sekali. Gue kasih nyawaku, karakterku, pribadi. Kau diciptakan sebagai gambar. Kenapa kau begini? Ada ayatnya begitu? Adam di mana kau? Atau aku dengar langkah kakimu, aku takut, aku sembunyi. Kenapa kau sembunyi? Perempuan yang kau kasih itu dia bikin aku makan buah itu. Dan dia jawab itu kapan? Setelah Allah nembak langsung. Kamu sembunyi, kamu takut karena kau makan buah yang dilarang itu ya? Waduh, gak bisa kabar itu tuh ngohok langsung itu pertanyaan tuh. That's anointing. Confrontation is healthy for you. Setelah itu Allah disalahin Adam. Allah datang ke perempuan. Kenapa kau makan buah yang dilarang itu? Si ular yang bikin. Dengan debu kau akan menjalar di perutmu. Berarti ular sebelumnya gak menjalar loh. Berdiri loh. Karena itu kutuk. Kepada Hawa dan suaminya. Karena dia gak mau ngaku dosa. Itu orang arogan. Itu orang yang muter-muter kalau ngomong aku salah tuh muter-muter gitu loh. Padahal tinggal ngomong aku salah itu kan gampang kan. Cuma 2 kata. Ya gue salah. Betul apa tidak? Gak usah pakai cerita penjelasan ngarang ngidol. Gue ngomong salah aja kok susah amat sih. Karena ngalung ngidol. Silakan pergi. Because you don't want me anymore. Adam reject God.
Kerajaan surga isinya cuma humility. Di mana ada kerendahan hati, ada kasih karunia melimpah. Di mana ada gengsi, ada Lucifer di situ. Yang bikin Lucifer iblis cuma sombong. Mereka keluar dari Taman Eden, ditutup Taman Edennya demi Adam. Bukan jahat, justru demi nyelamatin Adam dan Hawa dan keturunannya sampai kita. Karena kalau sampai dia berdosa dan tidak mau balik ke Allah, dia curi buah pohon kehidupan, selamanya kita akan berhidup dalam dosa. Sometimes God says no, it means good, you know. Gak semua no dari Tuhan itu buruk. Karena filosofimu, I can do what I want. Dan saya mau lakukan apa yang saya mau lakukan, dengan siapa gue mau lakukan, mau apa lo. Itu persis umat Israel di Hakim-Hakim. Jadi kalau mau tahu dirimu, diri kita, semua ada di Alkitab yang menggambarkan kita. Dimanapun tahap kita berada. Gak usah cari pendeta bagus, buka aja tuh Alkitab. Dan mereka didisiplin Tuhan, puak, stres. Tuhan kita gak tahan, gue kuat lagi, ampuni kami. Kita akan balik kepadamu Tuhan, janji gue tobat Tuhan. Sama kan? Sama kita kan? Sama kayak anak kita kan? Mami, sorry mami. Iya mami, ampun mami. Kira-kira maminya tempeleng dia dulu gak? Kalau mami berdosa tempeleng dong. Dicubit pipi ya. Betul gak? Saya mau tanya, Allah Bapa tempeleng gak? Setelah teriak-teriak mereka bertobat. Kenapa kok dia gak pernah tempeleng? Karena karakter Allah gak bisa berubah. He's a father. He's merciful. He owns you. Dia memiliki kita. Dia penuh belas kasihan. Penuh kasih sayang. Dia peduli sama kita. Sini pulang nakku. Makanya kalau dengar khotbah kayak gini langsung keluar. Lukas 15. Anak bapak dari anak terhilang. Pernah gak tuh anak mesti beres dulu baru diterima kembali? Lu beres dulu ya, baru gue kasih cincin, baru gue kasih selop, baru gue kasih jubah. Beres dulu, ada gitu. Kalau di GGA ada. Kalau di kerajaan surga gak ada. Makanya dia selalu proklamirkan dirinya. Pada waktu Musa berkata, nanti aku ngomong apa orang Mesir, kau mau matiin orang-orang ini. Mati kamu naik ke gunung, ntar gue kasih tunjuk siapa-siapa aku tuh. Nah Allah lewat. Akulah aku, pengasih, penyayang, panjang sabar. Tapi tidak akan membiarkan kau berbuat berontak sama aku dan didiamin. Tetap disiplin ada. Supaya tidak ulangi 2 kali. And mereka diberi keselamatan. Betul? Deliverance, right? Habis deliverance. Hidup enak 40 tahun tanpa musuh. Apa lagi? Ulang lagi. Kamu pikir jadi pendeta tuh enak ya? Bosen tuh gak? Ngadepin situasi yang sama terus. Udah gitu yang brengsek orang-orangnya yang menjadi 10 penginta Kristen lama. Kalau Kristen baru kemarin bertobat ya lo normal, lo gak ngerti apa-apa kok. But Tuhan lagi merubah hati saya bukan? Untuk saya memiliki hatinya Bapa. Karena saya gak bisa tolak kamu, saya gak bisa benci kamu. Because you belong to God. Kasih tak berkesudahan. Kasih itu sabar. Jadi apapun yang kau lakukan, membentuk saya juga. Pedang bermata 2. Jadi kalau ada bilang, gak ada kasih. Simple. Orangnya sabar gak? Yang teriak-teriak seperti itu. Kalau kamu gak sabar, don't talk. Lebih baik kita berdua ngomong, datang kita berdua lagi diproses sama Tuhan. Kita mesti rendah hati. So that we can love one another, forgive one another. This is the cycle. 310 tahun siklusnya kayak begini. Kalau kita jadi Tuhan, bosen gak sih? Sampai abad 21 ini, setelah pandemi, selama pandemi, masih begini.
Kalau orang Cina bilang apa Ibu Rina? Bohwat. Tuhan gak pernah bohwat. Kasihnya tak bersyarat dan tak berkesudahan. His love is unconditional. Everlasting to everlasting. Nyanyi gampang, lu hidupin, lu lewati sini. Kalau sampai kamu minum obat mah. Saya punya partner di Labuan Bajo Silinda. Apa so? Orang itu kalau vertigo, kalau muntah-muntah, itu GERD, itu problemnya lambung. Minumnya obat ini, kalau ke rumah sakit diinfus, kalau enggak ya minum pil. Ini lambung dibarisin dulu, vertigo hilang. Terus kita tanya sama dokter, penyebabnya GERD apa? Sakit lambung. Psikosomatik, penyakit pikiran. Kenapa pikiranmu sakit? Karena enggak sejalan sama pikiran Tuhan. Kita ini orang ciptaan loh. Kita ini punya pencipta loh. Kamu beli Indofood lagi. Maksudnya mau ngomong iPhone. Kamu beli iPhone, di dosnya ada manual iPhone gak? Apa pabriknya masukin Samsung Android? Ada? Ditanya kok diem ketawa cengengisan gimana sih? Jawabannya ya apa tidak gitu loh. Halo? Kalau beli Samsung dapatnya apa? iPhone punya manual. Yang jelas ngomong udah pakai masker, udah nggak tahu Alkitab, tapi ngomongnya juga gagah gugup pakai masker lagi malah nggak kedengeran sekalian loh. Halo, kalau kita beli iPhone manualnya Sinar Harapan, Forbes Magazine. Berapa harga saham iPhone sekarang? Isinya kayak gitu. Atau cari bagaimana on off, bagaimana baterai mesti di charge dulu sebelum lo bisa on-in. Halo. Betul apa tidak? Kamu kalau enggak kamu kayak kita punya keluarga di Dusun Koko. Dia beli pakai kresek untuk ngisi pulsa, tahu? Dia pikir dia mesti bawa satu plastik. Taunya cuma beli pulsa kan cuma diisi. Tapi kamu gak bisa ketawa. Just a stupid. Seperti kamu bilang bodoh tuh orang, lu juga bodoh. Karena kamu gak tahu bagaimana mengatur hidupmu. Karena tidak tahu manual Alkitabnya gak pernah dibaca. Apa bodohnya? Kita terlalu arogan dengan material kita. Setiap Anda diciptakan Tuhan Allah kita dengan kehendak bebas. Do you know that? You have free will. Kamu bebas memilih kok. Mau menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub atau mau sembah ilah-ilah dunia ini, kamu bebas milih. And God doesn't even stop you. Allah gak teriak dan mencekik jakunnya Adam karena makan buah yang bininya kasih. Yang iblis rayu untuk Hawa ambil. Dia punya aturan, tapi dia gak ngontrol. Bukannya cuek. Kamu bebas memilih untuk terus hidup dalam dosa atau kekudusan. It's your choice. Anda bisa lihat that God gave us total freedom. Bukankah Allah kita memberikan kemerdekaan total? Ngapain takut sama Allah? Lu mau murtad, lu mau berjinah, mau kumpul kebo, mau abortus, mau bebas seks. Dia gak teriak-teriak sama kamu kan? Makanya bisa berzina berapa puluh tahun gak ketahuan kan? Mau ngerokok berapa puluh tahun juga gak ketahuan. Mau kepahitan juga gak ketahuan. Orang pintar pakai topeng kok semuanya. Apakah Tuhan menghormati kemerdekaan kita? Tetapi sebebasnya kamu bisa memilih. You cannot choose the consequence. Konsekuensinya kamu gak bisa pilih. Silahkan pilih apa yang kau mau. Mau cuek, mau menghakimi, mau jelekin, mau males SS, menghakimi SS, ngoceh tentang SS. Enjoy, you are given free will. Tuhan hormati kehendak bebasmu.
Dia belum tentu senang. Dia berduka. Tapi dia gak pernah stop kan gak bebasmu. Sayang ya kamu gak bisa pilih konsekuensinya. Konten dari buku Hakim-Hakim ini. I want you to read the book. Supaya kau tuh khotbah minggu depan enak. Ada timbal balik. Enggak kayak. Hanya orang yang. Ya itu ketahuan malah gak pernah buka kitab. Kesakitan, kecewa, kepahitan. Hoak, sosmed keluar semuanya. Ya goblok lu ketahuan. Sakit jiwamu tambah ketahuan. So buku Hakim-Hakim itu buku peringatan. It's not a nice book. Bukan buku inspirasional seperti Amsal. Jadi kalau bapak kamu penjudi, pemabok, main perempuan, simpen 10 gunde. Kamu sampai hari ini berbahasa roh, pimpin puji-pujian masih hidup kayak begitu, masih tergoda-goda, terangsang-rangsang seperti itu ya kamu. Oh gosh, kamu belum ikut Tuhan. You just do what is right in your sight. Yang penting orang gak ada yang sakit. If you sick, everybody sick. Kalau kamu menderita, orang lain menderita. Kita akan lanjutkan. Is that a good closing? Bagus gak penutupnya? Dan minggu depan kita akan lanjutkan dengan kenapa sih Tuhan Allah harus mengangkat hakim-hakim setelah Yosua mati? Why did he has to raise Joshua? Setelah Joshua mati, how to raise judges? Kalau Anda mau tahu video tadi yang dibikin, tiap minggu kita akan mainkan videonya. Itu mantranya ilah dunia ini. The mantra of the world. Bahasa Inggrisnya mantra is mantra. The mantra of the world. Lu mau datang jam 9 Henry mulai puji-pujian. Lu mau datang jam 9:30 setelah pujian kelar dan hanya dengar khotbahnya aja. Mantranya iblis di sini. Aku gak usah puji-pujian pada Tuhan. Tiap hari juga aku gak usah muji Tuhan. Mamanya gue. Pasang aja di mobil lagu rohani. That's your mantra. Terus Anda minta Tuhan lepaskan kamu dari ilah lain. Tomorrow, minggu depan, kenapa Allah mengangkat hakim-hakim? Sebab orang Israel merubah Allah mereka. Yang mau jadi Allah, yang mau jadi raja. Dan pilih Allah-Allah lain yang 7 negara hidupin. Hati-hati, saya ngomong sama kalian semua. Kamu masuk ke carousel itu penting. Kenapa? Untuk tahu siapa sih orang-orang yang hadir tiap minggu di GGA. Kualitasnya kayak apa hati mereka. Ada yang repenting? Repent. Balik ke Tuhan. Kalau kata balik ke Tuhan itu bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya repent. Berarti sebelumnya kita jauh dari Tuhan loh. Ilmunya kan simpel ya, kayak gitu ya. Gak perlu cum laude loh. Kamu baru tahu di kelompok kecil, itu orang hatinya jauh dari Tuhan apa tidak. Kalau jauh dari Tuhan gak usah jadi Tuhan. Biarin aja. Kamu gak usah khotbahin, gak usah larangin, gak usah nasihatin. Jadi kita ngapain? Jadi modal. Jadilah teladan. Sebab kelakuan berbicara lebih keras daripada perkataan. Otherwise carouselnya penuh dengan NATO. No action, talk only. Dan suatu hari kayak Josh Meyer katakan, apapun yang kau ngomongin ke orang lain, one day kamu akan kena sendiri kok. Kamu akan dites juga sendiri sama Tuhan. Are you living what you say? Makanya kita garam dan terang. Bukan peleter. Seperti yang dituduh kepada Paulus. Di dasar peleter orang banyak ngomong artinya. No, Paulus bukan peleter. He is the apostle of love. Kalau nurturing kamu isinya bikin orang untuk dinasehati, then dia not nurturing.
Dan kamu jadi Tuhannya dia. Tapi kalau kamu nurturing, kamu saksikan kehidupan kamu. Bagaimana kamu jujur, kamu diubah Tuhan. Kamu pakai I statement. Orang itu akan nonton bahwa Tuhan punya kuasa merubah seseorang. You know we are not perfect, kita masih pakai tubuh dosa loh. I hope you are listening today. Kalau GGA mantranya I can do what I want. I can come if I want to. And I want to have friend what I choose. Dan Lucifer Tuhannya jemaat GGA yang terdaftar dalam database GGA. Dan saya gak ada urusan sama kamu, punya pilihan. Even God will not. Tapi hidup kamu akan susah, itu aja. Nanti minggu depan saya bagiin ya. Bedanya Allah sama ilah-ilah. Bedanya kultur dunia dengan kultur kerajaan surga. Tundukkan kepala. Tarik napas semuanya. Take a deep breath. Hirup hadirat Allah dari dalam batinmu karena Roh Kudus ada di dalam. Fokus pikiranmu kepada Yesus. Apakah Yesus cuci kakimu? Untuk dia mati buat kamu, dia mesti cuci kakimu. Dia mesti datang kepada kamu. Dia mesti tinggalin surga dan kealahannya untuk bisa jabatan tangan sama kamu. Tarik napas lagi, fokus kepada Yesus dengan mata ditutup. Hati dan perasaan ke perutmu di mana Roh Kudus ada. Pikiranmu dipantek kepada Yesus. Bapa kami berterima kasih untuk peninggalanmu yang sangat mahal. Kitab sucimu. Testamen yang lama untuk membuat kami hidup dengan perjanjian baru. Warisan yang baru dengan sukses. Seperti Yesus sukses. Sebagai manusia dan sebagai Allah. Aku minta Bapa di dalam nama Yesus. Aku tahu, aku gak usah minta. Kau gak pernah nyerah sama kami. Kau gak pernah quit with us. Never ever you quit from us. Karena kami milikmu, kami sudah dibeli oleh nyawa anakmu sendiri, Yesus Kristus. We belong to you, Lord. Kami biji matamu. Suka apa gak suka? Kami mungkin gak setuju, tapi Allah sayang, cintanya sempurna 100%. Karena anaknya dia bunuh demi kita. Korbanin anaknya, ganti memiliki kita. That's love. Itu kasih. Raja yang di atas segala raja, Allah di atas segala Allah, Allah yang besar, Raja mulia. Yang ditandingi sama Allah-Allah kecil, raja-raja kecil di dunia ini. Ilah-ilah dunia ini. Pada waktu kau bertobat, berbalik pada dia tidak menghukum kamu lagi, dia berkati kamu seperti bapa anak terhilang. Ini berkatnya bagi orang Israel yang bajingan semua ini. Karena mereka milik Allah. Allah gak pernah bisa nyangkalin miliknya. Tuhan Yehova memberkati engkau. Namanya Yehova. Namanya Tuhan Allah kita memberkati engkau dan melindungi engkau. Supaya engkau tetap ada di dalam aturannya dia. Supaya ilah lain jangan mencampuri kamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan
Dia menghadapkan wajahnya kepadamu. Jadi kau jangan buang muka dari Tuhan. Dan memberi engkau damai sejahtera. Terima berkat ini dari hati yang bertobat. Kalau wajah Allah dilihatkan kamu gak mungkin oleng mukanya lihat ke dunia. Pulanglah dalam damai dengan jaminan pribadi Allah langsung. Biar keluar masukmu disertai Allah. Biar visinya Allah terjadi padamu. Destiny Tuhan dipenuhi dalam hidupmu. Dan sampai anak cucu tidak akan meninggalkan Tuhan yang memelihara kau. Di dalam nama Yesus Kristus. Yang menerima Tuhan dengan segenap hati dan mencintai Dia, katakan amin. God bless you.